Bila seseorang tahu bahwa bekerja di lembaga keuangan konvensional adalah dosa besar, di mana dia akan menolong ya terciptanya, lancarnya sebuah perbuatan riba di tempat itu, maka gaji yang dia dapatkan adalah tidak halal. Pemirsa Asil TV dimanapun Antum dan Antuna berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam sebuah program yang insya Allah bermanfaat, yaitu live interaktif muamalah kontemporer. Tentunya bersama Ustadz kita yang kita cintai karena Allah, yaitu Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah. Yang Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya akhi. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Khair, Allah barik fiik. Alhamdulillah. Kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita doakan untuk seluruh guru-guru kita dimanapun berada, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, kami juga informasikan bahwasanya program ini itu juga disiarkan oleh media-media yang tergabung di dalam RTVC, yaitu Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Tentunya kami mengucapkan jazakumullah khairan bagi seluruh media-media yang telah ikut serta menyiarkan program ini. Semoga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin bertanya pada pagi hari ini itu bisa telepon kita ataupun bisa menggunakan WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0811-755-0606. Sekali lagi ke nomor 0811-755-0606. Dan juga bagi yang bertanya perihal waris, kami sangat menyarankan untuk Bapak Ibu itu langsung telepon agar informasi yang kami dapatkan seputar pertanyaan bisa lebih lengkap dan detail. Baik, izin Ustadz, kita akan bacakan pertanyaan pertama pada pagi hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saya hamba Allah yang ada dari Sumatera Barat. Jadi saya meminjam koperasi, bunganya 1%, dana resiko 1% per tahun, saya pinjam selama 3 tahun. Ketentuan dari koperasi, bila peminjam meninggal dunia, maka hutangnya lunas karena sudah dipotong melalui dana risiko simpanan anggota yang ada di koperasi tersebut. Dengan ketentuan koperasi seperti ini, apakah boleh dalam agama Ustaz? Dan ketentuan koperasi ini adalah berdasarkan kesepakatan anggota koperasi. Mohon penjelasan Ustaz. Syukran jazakallah khair. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah Azza wa Jal mengharamkan riba walau bunganya kecil, walau bunganya pertambahannya 1% seperti kasus yang ditanyakan, atau mungkin lebih kecil dari itu, 0,5% umpamanya, atau lebih kecil lagi 0,01%, ya, tetap hukumnya diharamkan dalam syariat Islam. Karena Allah mengatakan, فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Jika kalian bertobat dari riba, untuk kalian yang pihak meminjamkan, dalam hal ini pihak koperasi, yang halal bagi kalian hanyalah pokok hutang kalian. Kalian meminjamkan 10 juta, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetap yang minjam hanya mengembalikan 10 juta, tidak ada pertambahan walau 0,5%. Ya, maka yang terjadi adalah riba. Hendaklah pelaku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan jangan diulangi kembali melakukan dosa besar tersebut.
Nah, Ustaz, syukron jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saudara saya menjual tanah warisannya kepada saya sebagian 10 dari 30 bata. Tetapi surat tanahnya seluas 60 bata. Yang 30 batanya itu milik abangnya. Dikarenakan surat tanahnya masih digadaikan oleh abangnya, jadi yang tanah 10 bata yang saya beli masih menggantung dikarenakan tidak ada surat tanahnya. Padahal pembayarannya sudah lunas, Ustaz. Apa sikap yang saya lakukan terhadap jual beli yang belum ada surat tanah dan atau sertifikatnya, Ustaz? Syukron jazakallah khair. Allah barik fiik. Anda membeli barang yang tidak jelas. Yang 10 bata itu batasannya dari mana ke mana. Masalah surat menyurat itu tinggal diuruskan. Tapi yang dia ada 60 bata, yang 10 bata milik dia yang dia jualkan yang mana? Dan yang Anda beli 10 bata itu yang mana? Ya. Kecuali bentuknya Anda membeli saham atau bagian yang tidak tertentu. Itu dibolehkan. Tapi tentu perlu kenyamanan pemegang surat sertifikat tadi yang atas nama dia. Nyaman dia atau tidak bila Anda ikut memiliki 1/6, kan tadi 10 bata dan 60 bata, pada 1/6. 1/6 dari setiap lahan tersebut. Ya, kalau lahan suatu saat dia jual, sekarang mungkin harga 500 juta, terjual di 1 miliar. Anda dapat 1/6. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, syukron jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya membuat iklan video di dalam masjid? Iklannya adalah iklan usaha kita, misalkan seperti iklan umroh dan yang lainnya. Syukron Ustaz, jazakallah khair. Membuat iklan video atau menayangkan iklan video? Membuat, Ustaz, membuat iklan video di dalam masjid. Di dalam masjid. Jadi bukan untuk ditayangkan. Dan wallahu alam seperti apakah ditayangkan atau tidak, tapi membuat iklan di dalam masjid tentang perkara umroh, Ustaz. Membuat iklan bagian dari pekerjaan. Ya. Pekerjaan membuat sesuatu di dalam masjid. Masjid digunakan bukan untuk kantor. Tempat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau Anda bekerja, datang Anda ke rumah gubernur. Ya, masuk Anda ke rumahnya, Anda kerja di situ bikin iklan. Kira-kira diusir atau tidak oleh para penjaga rumah dinas gubernur? Nah, Ustaz. Itu diusir. Ya, karena ini rumahnya Pak Gubernur. Rumahnya Pak Gubernur, yang boleh dilakukan adalah apa yang menjadi standar operasional untuk bisa dilakukan. Namanya berkunjung warga Allah Azza wa Jalla. Rumah Allah Azza wa Jalla, tempat di mana Allah diagungkan namanya. Tempat kaum muslimin melaksanakan salat di sana, bukan tempat bekerja. Ya. Akan tetapi kalau umpamanya sambil Anda menunggu waktu sholat, Anda telah tilawah Quran, ya, masih ada jeda waktu sebelum masuk waktu selanjutnya, ingin Anda gunakan sebentar, tidak ada masalah kalau dia sebagai pengikut saja. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Dengan hamba Allah di Pekanbaru. Hamba Allah di Pekanbaru. Fadhol Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Gini Ustaz, Anda ada pertanyaan,
seorang punya usaha tempat makan, Ustaz. Kemudian dia ada space gitu yang bisa digunakan untuk disewakan untuk anjungan tunai mandiri, Ustaz, ATM gitu. Apakah boleh, Ustaz, tempat itu disewakan untuk ATM gitu, Ustaz? Baik itu bank konvensional ataupun bank syariah, Ustaz. Mau jawabannya, Ustaz? Ya Allah barik fiik. Bila tempat usaha dia kemudian dia sewakan ke lembaga keuangan ya dengan mendapatkan uang bayaran ijarah sewa, hukum asalnya tidak ada masalah. Karena baik bank konvensional atau bank syariah ya, mereka tidak berakad di situ, mereka hanya mengambil uangnya. Akadnya di kantor mereka, hukumnya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Tetapi kalau konvensional tentu ada iklannya di sana, ya, itu yang membuat dosa dari sisi iklannya. Anda katakan boleh Anda taruh ATM, tapi tidak boleh ada nama bank Anda. Ya, ada ATM umpamanya. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Jazakallah khair juga buat yang sudah bertanya, semoga jawaban tadi sudah bisa dipahami. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Jika kita hendak membeli barang di toko dalam jumlah yang banyak, barang tersebut ada, namun kita menginginkan barang tersebut dengan warna yang berbeda. Pihak toko harus memesan dulu ke distributornya. Apakah boleh kita memesan barang tersebut dengan membayar lunas semua barang yang kita inginkan? Barang kira-kira akan ada 3 hari setelah dipesan, Ustaz. Mohon solusi jika tidak diperbolehkan. Jazakallah khair. Boleh, tidak ada masalah. Dia meninggal spek, ya speknya semuanya sama seperti yang ada ini, tapi warnanya seperti ini. Dinamakan dengan istisna. Wallahu a'lam. Nah, syukur Ustaz, jazakallah khair. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa, bagi yang ingin bertanya, itu bisa kita telepon kita ke nomor 0811 755 0606. Sekali lagi ke nomor 0811 755 0606. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Yuli Widianto yang ada di Karawang. Izin bertanya kepada Al-Ustadz. Ustadz, di tempat kerja Ana itu mau diadakan liburan bersama dengan rincian biaya dari panitia sebesar 1,3 juta itu untuk yang lajang, 1,7 untuk keluarga dengan anak 1, 1,8 juta untuk keluarga anak 2 dan seterusnya. Dari rincian biaya tersebut kami merasa ada ketidakadilan antara biaya yang lajang dengan yang berkeluarga. Namun karyawan yang lajang tidak berani protes ke panitia karena masih berstatus karyawan kontrak. Jika saya ikut acara tersebut, apakah saya yang berstatus keluarga menzolimi karyawan lainnya yang masih lajang, Ustaz? Syukron, jazakallah khair. Allah barik fiik. Bagi yang lain, apakah ini diwajibkan? Kalau diwajibkan, iya, kan menjadi unsur terpaksa. Bila tidak diwajibkan, ya, tapi hanya ajakan dari pihak perusahaan, hukum asalnya tidak ada masalah. Ya, bagi yang mau lebih bayar mahal pun tidak ada masalah. Kemudian bagi yang masih sifatnya kontrak, kalau dia merasa mahal atau dia tidak butuh jalan-jalan tadi, ya, kan tidak ada yang masa dia untuk ikut. Harga jelas, tidak ada paksaan, maka hukum asalnya ketika dia mau ikut, hukum asalnya adalah boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, syukron, jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya pada pagi hari ini. Ini pertanyaan dari Ibu Siti Wijayanti yang ada di Karawang. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, jika seseorang itu bekerja di sebuah bank konvensional, mendirikan sebuah usaha, di mana modalnya itu hasil kerja dari bank konvensional tersebut. Pertanyaannya, apakah halal hasil usaha yang didirikan tersebut, Ustaz? Syukron, jazakallah khair. Bila seseorang tahu bahwa bekerja di lembaga keuangan konvensional adalah dosa besar, di mana dia akan menolong, ya,
terciptanya, lancarnya sebuah perbuatan riba di tempat itu, maka gaji yang dia dapatkan adalah tidak halal. Kalau dia tahu bahwa bekerja di bank konvensional itu hukumnya adalah dosa besar. Kalau dia tidak tahu, Allah maafkan. Ya, tapi ketika dia tidak tahu langsung, seketika dia tahu langsung dia bertobat. Bertobat dengan cara resign atau berhenti. Bila dia berhenti, maka yang tidak tahu sebelumnya uang-uangnya itu halal. Boleh digunakan untuk menyambung hidupnya dan seterusnya. Adapun dalam kasus sebetulnya dia tahu bahwa dia bekerja di bank konven itu haram. Dari awal dia tahu. Tapi karena satu lain hal bahwa keinginan nafsu dan seterusnya, maka dia bekerja di sana, maka ini uangnya tidak halal. Ketika dia berhenti ataupun belum berhenti, dia membuat suatu usaha, ya, kalau dia belum bertobat, usahanya ini tidak halal uangnya. Maka kapan dia ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka yang boleh diambil dari uang itu hanya untuk kebutuhan pokoknya saja. Selisihnya berikan kepada fakir miskin yang lain. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Ibu? Dari hamba Allah di Sulawesi. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Ya, pertanyaan saya Ustadz, jika guru TPA Ustadz, mungkin pendapatannya per bulan itu dari TPA itu cuma lebih 100.000 Ustadz. Ya, paling banyak itu 200 ribuan begitu. Nah, pertanyaan saya, guru TPA itu bisa dapat zakat ke Ustadz meskipun dia tidak tergolong miskin juga Ustadz karena masih ada penghasilan yang lain. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya. Kemudian boleh satu lagi Ustadz. Fadhal Ibu. Maka Pertanyaan yang kedua Ustadz, seumpamanya kita punya utang Ustadz, sebenarnya karena hutangnya agak banyak tidak bisa dilunasi satu kaligus, karena ada penghasilan Ustadz, cuma kalau melunasi untuk satu kaligus itu tidak bisa. Bisa lah dicicil umpamanya satu bulan 1 juta begitu, tapi hutangnya umpamanya 30 juta. Nah, pada saat diberikan zakat orang ini Ustadz, bisa menerimkah dia punya aset, cuma asetnya itu berupa tanah Ustadz, hasilnya per bulan itu cuma beberapa juta, tidak cukup untuk melunasi utangnya pada saat itu Ustadz. utangnya untuk apa? Utangnya untuk pernikahannya anaknya Ustadz. Ada asetnya sebetulnya lebih besar daripada hutang tadi. Ada Ustadz, cuma tidak dijual Ustadz karena ditunggu dulu hasilnya untuk bayar utang begitu. Tapi mungkin beberapa tahun, mungkin 2 tahun atau 3 tahun baru bisa lunas begitu. Ya, sebentar. Yang pertama tadi, dia seorang guru Al-Quran. Ya, kehidupannya berkecukupan. Tapi dapat juga dia 200.000 rupiah dari tempat dia mengajar Al-Quran. Bolehkah dia menerima zakat? Sebagai status apa lagi dia terima zakat kalau dia hidup berkecukupan? Nah, menurut pendapat yang kuat, wallahu a'lam, dia tidak berhak menerima zakat sebagai fakir miskin. Sebagai fi sabilillah bagaimana? Mayoritas para ulama tidak memasukkan hal ini ke dalam fi sabilillah. Karena fi sabilillah konotasinya adalah untuk orang-orang yang perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun yang kedua, juga dia tidak berhak menerima zakat karena dia masih punya aset yang bisa dia jual. Dan dia pun ada kemampuan untuk mencicil hutang tersebut. Cukup Ibu? Iya, cukup Ustaz, bisa tumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih buat Ibu kita yang ada di Sulawesi akan pertanyaannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya.
Ana adalah seorang pedagang di mana pada saat awal buku toko dulu terdapat sebuah distributor yang memberikan Ana barang-barang sebagai hadiah untuk konsumen yang berbelanja produk sampai di harga 75.000 dengan jangka waktu tertentu. Dengan jangka waktu tertentu itu, bahwasanya dulu perusahaan itu memberikan kami seperti barang-barang tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, periode itu habis dan barang masih tersisa. Lalu barang undian tersebut Ana jual, Ustaz. Ana udah nanya ke sales yang namun jawaban dari bosnya, ya udah kalau bisa sisa-sisa itu dibagikan saja. Seperti kalimat yang multi tafsir, Ustaz. Beberapa barang tersebut telah terjual. Nah, apakah Ana boleh mengganti barang undian tersebut dalam bentuk uang lalu disumbangkan ke fakir miskin atau masjid? Lalu jika tidak, apakah halal bagi Ana menjual barang tersebut, Ustadz, yang lalu hasilnya itu buat Ana? Syukran jazakallah khair wa barakallahu fiik. Buat Anda tentu tidak boleh, karena tadi Anda diamanahi untuk dibagikan kepada para konsumen, calon klien dan seterusnya. Maka bagi Anda tidak halal tentunya. Ya, karena Anda wakil untuk membagikan. Dalam syariat, seorang wakil tidak boleh mengambil untuk dirinya. Ya. Adapun kalau dia jualkan karena programnya sudah selesai, ya, harusnya dia kembalikan saja kepada yang pemilik barang. Atau kalau mereka tidak mau, boleh Anda jualkan, berikan kepada fakir miskin. Atau kalau barangnya cocok untuk fakir miskin, berikan langsung kepada fakir miskin barang-barang tersebut. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah hukum jastip atau jasa titip itu dalam agama kita, Ustaz? Apakah diperbolehkan atau tidak? Syukran jazakallah khair. Ya, tergantung bentuk jasa titipnya seperti apa. Ya, ada yang titipan tanpa uang jasa, itu sering dilakukan dari masa ke masa. Di mana umpamanya tetangga mau ke pasar, ya, tetangga yang satu, qadarullah anaknya agak rewel atau lagi, pokoknya tidak ada keinginan ke pasar. Lalu yang dibilang, ada mau nitip ibu, saya mau ke pasar, oh ya udah titip A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Ya, kalau pakai uang terlebih dahulu, uang yang yang menitipkan, ini akadnya wakalah, ini boleh halal, baik gratis maupun berbayar. Ya, tapi kalau umpamanya memakai uang tetangga yang pergi ke pasar dulu, ya udah Bu, nggak apa-apa, daripada ini saya pakai uang saya dulu aja ya, kata dia. Ya boleh, ya. Karena sesama tetangga biasanya tidak minta uang jasa. Ya, kalau ini boleh. Tapi kalau minta uang jasa, ini yang dipermasalahkan oleh para ulama, karena tergabung di sini antara akad talangan, pinjaman, akad qard dengan akad ijarah. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Begitu juga jasa titip yang konvensional, yang digital, di mana yang sedang berada di luar kota, umpamanya dia beritahu di grup WA-nya, saya sedang berada di Bukit Tinggi, siapa yang ingin dibelikan A, B, C, D, silahkan. Ya, saya akan tagihkan sesuai dengan harga, dengan bukti pembayaran, saya tambahkan sekian persen, 2% kah, 1% kah, atau sekian rupiah kah, dari setiap item barang yang dipesankan. Ya, kalau ini harus menggunakan uang yang minta untuk dibelikan penitip. Dia mengatakan, baik Ibu, tolong belikan saya bebek kalio dan lain-lain, umpamanya di toko ini, toko itu terkenal enak masakannya, ya. Tapi dengan syarat sebentar dulu,
saya transfer uang, saya deposit ke Anda 500.000. Kalau nanti ada kelebihan, silahkan dipotong untuk fee-nya, dan sisanya nanti kembalikan dengan barang diserahkan kepada saya. Ini boleh. Tapi kalau dia tidak mengirimkan uang sebelumnya, sebelum dia belanja, langsung aja dia belanjakan, maka bila ada fee, uang jasa, maka yang tergabung di sini akad pinjaman dengan akad ijarah yang tidak dihalalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, syukran, jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Saya usaha sebagai pangkalan gas LPG 3 kg yang bersubsidi. Saya kebanyakan menjual ke pengecer-pengecer ataupun warung-warung, Ustaz. Akan tetapi, pelaporannya tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah keuntungan yang saya peroleh itu halal, Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Tidak paham saya. Nah, Ustaz? Nggak paham mana lagi. Coba ulangi. Baik, beliau ini memiliki usaha sebagai pangkalan di pangkalan gas 3 kg. Namun menjual itu ke pengecer-pengecer ataupun warung, Ustaz. Nah, akan tetapi pelaporannya tidak sesuai kenyataan. Maksudnya? Pelaporan ini sepertinya wallahu alam tidak ada dijabarkan lagi, Ustaz. Hanya sesuai pertanyaan. Itu tidak paham. Pelaporannya tidak sesuai kenyataan terus. Nah, pertanyaannya apakah keuntungan yang mereka peroleh ini halal ataupun tidak, Ustaz? Keuntungannya halal atau tidak? Saya tidak paham. Nah, mungkin buat yang bertanya boleh ditambahkan informasi-informasi yang lainnya ataupun bisa langsung telepon kita. Karena pertanyaannya juga belum bisa kita deteksi bagaimana unsur-unsur pertanyaannya. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Yang namanya orang nulis, apalagi terus pakai WA, di kepalanya sudah benar susunan makna yang akan dia tuliskan, dia tanyakan. Tapi kadang waktu ngetik ada lupa atau ada kegiatan lain sehingga kemudian ada 1-2 kalimat yang hilang sehingga maknanya jadi tidak lengkap. Nah, Ustaz. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya waris tanah yang dijual. Cara pembagiannya gimana ya, Ustadz? Ana masih punya umi 1, saudara perempuan Ana ada 3, saudara laki-laki Ana ada 2. Mohon petunjuknya, Ustadz. Jazakallah khair. Si Ana laki atau perempuan? Nah, Ustadz? Si Ananya ini laki atau perempuan? Gak disebutin juga, Ustadz. Namanya siapa yang bertanya? Gak ada pakai nama, Ustadz. Saya nggak usah jawab. Karena kalau dia laki beda bagiannya, kalau dia perempuan beda bagiannya. Nah, baik, kami informasikan lagi kepada yang bertanya masalah waris, diharapkan itu bisa telepon karena agar kita mendapatkan informasi detail dari pertanyaan-pertanyaan. Seperti pertanyaan yang sebelumnya itu diharapkan untuk telepon. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, berapa jumlah dari panen jagung yang sudah masuk zakat, Ustadz? Dari Ummu Putri yang ada di Lampung. Baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa fi ma duna khamsati wa fi ma duna khamsati awsukin laysat fihi sadaqah. Itu hasil panen kurang dari 5 wasak, tidak ada zakatnya. Berarti zakatnya mulai dari 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Berarti 5 wasak adalah sebanyak 300 sok. Sok ukuran volume, bukan ukuran berat. Ya. Maka kalau dikonversikan kepada berat akan ada ketidakakuratan kalau umpamanya tidak jelas. Tinggal Anda lihat karena 1 sok sama dengan 4 mud. Ini mud namanya 1, 2, 3 muncung gitu.
itu namanya mud. 4 mud. Berarti dia 1.200 umpamanya menghitungnya dengan berat, karena jumlahnya repot kalau Anda menghitung begini 1.200 kali. Nah, tinggal Anda ambil bagian manapun juga, 1 mud, Anda masukkan ke timbangan digital. Mungkin keluar angka 300 gram atau berapa gram. Enggak, umumnya keluar angka 400 gram. 400 gram kali 1.200. Nah, berapa itu? 300. Berarti 480 kilo ya. Anda naikkanlah jagung Anda tadi ke timbangan. Kalau ditimbang sampai 480 kilo di atau di atasnya, maka zakatnya adalah sebanyak 10%. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khair. Baik, sepertinya ada telepon masuk. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa dan dari mana Bapak? Saya Khairah, Kokonet Butik dari Jambi. Baik, silakan pertanyaannya Bapak. Izin bertanya Ustaz. Silakan Bapak. Ustaz, karena ada permasalahan pembagian waris Ustaz. Mohon petunjuk Ustaz. Karena laki-laki anak mempunyai saudara perempuan 3, mempunyai saudara laki-laki 3. Jadi kami semua 6 saudara, 3 laki-laki, 3 perempuan. Tuminana masih hidup Ustaz. Sebentar. Yang wafat siapa? Ayah? Ayah. Nama beliau? Gimana Ustaz? Nama ayah Anda siapa? Abdul Manaf Ustaz. Pak Abdul Manaf rahimahullah. Wafat tahun? Rahimahullah. Tahun 2020 Ustaz. 21. Pada saat beliau wafat, istrinya masih hidup? Masih hidup Ustaz. Dan statusnya istri? Istri Ustaz, Umiana. Ya. Ayah ibu Pak Manaf masih hidup? Sudah rahimahullah Ustaz. Sudah wafat. Anak laki-laki Pak Manaf dia Pak Manaf ada berapa istri? Cuman 1 istri? Satu istri Ustaz. Ya udah. Anak laki-laki beliau semuanya 3? 3. Anak perempuan beliau semuanya? 3. Ini statusnya masih hidup mereka anak-anak ini? Masih hidup semua Ustaz. Nah, ini pembagian harta Pak Manaf, istrinya mendapat 1/8. Ini anak laki anak perempuan mendapatkan sisa. Dibagi 8 hartanya berarti 7 bagian. 7 akan dibagikan anak laki-laki 3 orang, masing-masing 2 bagian, berarti 6 tambah 3, 9. 9 dikalikan kepada 8. Berapa 9 kali 8? 72. 9 dikali 1, 9/72 dapat istri. Anak laki-laki 7 kali 2, 14. Per 72. Anak perempuan 1 bagian, berarti 7. Jelas? Jelas akhi dari Jambi? Bagaimana Bapak? Kalau anak perempuan kalau dihitungan seperti Umiana kan 1/8 itu Ustaz. Kalau dihitungan sepertinya itu kalau anak laki-laki berapa? Apa per berapa gitu Ustaz? Kalau yang seperti ini saya semuanya dibagi 72. Kalau antum bagi 8 akan repot. Tidak bisa antum baginya. Dibagi 72 bagian. Istri 9/72 sama dengan 1/8. Anak laki-laki masing-masing 14/72. Ya. Anak perempuan masing-masing 7/72.
Paham? Umpamanya Buat dijual lahan satu tanah yang waris, tanah waris, ya, dijual. Dapat uang 720 juta. Ya udah, bumi Anda dapat 90 juta, anak laki-laki dapat 140 juta, masing-masing anak perempuan dapat 70 juta, 70 juta, 70 juta. iya Jelas? Ustaz. Kalau tidak pas 720 juta, tinggal dibagikan. Pemain terjual 1 miliar. 1 miliar dibagi 72. Berapa hasilnya? Lihat hasilnya berapa. Umpamanya hasilnya 20 juta umpamanya. Atau 15 juta. Berarti 15 kali 9, 15 kali 14, 15 kali 7. Seperti itu. Iya, Kalau Ustaz. umpamanya aset itu tidak dijual, tapi mendapatkan hasil seperti umpamanya kebun, ya, kebun sawit mendapatkan hasil per bulannya umpamanya 10 juta. Tinggal 10 dibagi 72. Berapa ribu? Dikali 9, dikali 14, anak laki-laki, anak perempuan dikali 7. Paham? Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukran jazakallah khair buat abang kita yang ada di Jambi atas pertanyaannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Ana tidak masuk kantor namun dengan keterangan berbohong Ustadz. Kemudian setelah Ana izin, Ana mencoba untuk mencari kerja atau proyekan yang lain. Yang mana alhamdulillah Ana dapat penghasilan Ustadz. Pertanyaannya, apakah penghasilan dari hal seperti itu halal Ustadz? Syukran jazakallah khair. Dia tidak masuk kantor, kemudian bekerja di tempat lain, begitu? Ya, nah Ustaz. Apakah hasil pekerjaannya itu halal? Jawabannya tidak tentunya. Karena jasanya sudah dibeli oleh tempat dia bekerja. Maka waktu itu, waktu yang sudah dia jual, bukan miliknya lagi. Bila dia jualkan ke pihak lain, maka tidak halal hasilnya. Allahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah yang ada di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan seluruh muslimin dan muslimah dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, Ana sedang mencoba membeli rumah yang dicicil dan dibayarkan langsung kepada developernya. Sistem yang mereka... Terputus suara Antum tadi. Nah Ustadz, Ana sedang mencoba membeli rumah yang dicicil dan dibayarkan langsung kepada developernya. Sistem yang mereka gunakan untuk cicilan selama 5 tahun adalah menambahkan 5 juta di setiap tahunnya sebagai perkiraan inflasi. Jadi jika harga pokok rumah adalah 204 juta, kami harus membayar 229 juta yang dibagi dalam jangka waktu 5 tahun. Yang ingin Ana tanyakan, apakah sistem perkiraan inflasi tersebut hukumnya halal Ustaz? Syukron jazakallah khair. Boleh, tapi dengan syarat kalau ternyata lewat dari 5 tahun, tadi kan dengan perkiraan 5 tahun harganya sudah jelas tadi berapa, 95 juta umpamanya. Tapi lewat dari 5 tahun tidaklah lagi bertambah. Ya. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukron jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, apakah hukum menggadaikan sawah Ustaz? Syukron jazakallah khair. Menggadaikan sawah, kalau Anda butuh uang umpamanya, Anda dapatkan pinjaman uang. Lalu sawah Anda serahkan sebagai jaminan akan dibayar. Dan sawah tetap milik Anda, Anda yang menggarap, hasilnya milik Anda. Alhamdulillah, ini tidak ada masalah. Dan seperti ini memang seharusnya gadai yang dibenarkan dalam Islam. Adapun kalau bentuk gadai sawah tadi, Anda mendapatkan pinjaman, kemudian sawah dipegang oleh pihak pemberi pinjaman dan dia yang menggarap, kemudian hasil milik dia penuh, dan milik penerima pinjaman, pemilik sawah tidak dapat apapun juga.
maka ini adalah riba dan hukumnya haram. Karena pemberi pinjaman mendapat keuntungan dengan hasil sawah selama hutang belum lunas dibayar. Ini adalah riba jahiliyah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khair. Kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari saudara kita yang ada di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dulu saya ada KPR rumah di bank syariah. Namun karena tidak mampu lagi untuk membayar, akhirnya rumah dikembalikan ke bank dan sudah dilelang. Setelah beberapa tahun, tiba-tiba ada tagihan dari bank lagi bahwa ada sisa tagihan karena hasil lelang kurang dari pokok pelunasan. Itu gimana ya Ustadz ya? Apakah harus dibayar sisa kekurangan atau bagaimana? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Kalau memang ada sisa yang Anda bayar. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustadz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan ada pertanyaan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait tentang gharar. Apakah termasuk gharar yang dilarang bila kita membeli mainan blok untuk anak-anak yang mana di warnanya itu random atau acak? Lalu takaran gharar yang besar itu seperti apa ya Ustaz? Syukran jazakallah khair. Warna random atau acak, kalau warna bukan pilihan Anda, hukum asalnya boleh. Tapi kalau anak Anda, dia hanya mau warna X, anggap dia hanya mau warna merah, tidak mau warna yang lain. Lalu acak jadinya, ya ini tidak boleh. Nah, Ustaz. Dan pertanyaannya, kira-kira takaran gharar yang besar itu seperti apa ya Ustaz? Jadi saya katakan tadi, Anda ingin warna merah, tapi dia penjual mengatakan tidak bisa, harus ngacak. Ya, ketika Anda dapat warna harganya, dia turunkan. Ketika dapat warna yang lain Anda tidak setuju, terjadi gharar. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, hukum waris Ustaz. Ana punya 7 saudara. Kakak nomor 4 meninggal, mempunyai anak 1 akhwat. Dan 2 orang tua Ana masih hidup dan sekarang sudah meninggal. Apakah anak kakak Ana itu dapat waris Ustaz? Mohon dibantu jawabnya Ustaz, syukran jazakallah khair. Warisan dari siapa? Dari orang tuanya Ustaz. Dia dapat dari orang tuanya. Kalau dari neneknya tidak dapat. Dari nenek nggak dapat Ustaz. Karena masih ada level paman dan bibinya. Maka apakah 2 anak saudara masih dapat warisan dari mana? Kalau ayahnya, yang tadi kan pertama ayahnya wafat. Nah, Ustaz. Ini anak-anaknya dapat warisan dari ayahnya. Tidak ada penghalang. Tapi kalau kemudian kakek yang wafat, bapak dari bapaknya setelah itu wafat, apakah para cucu ini dari kakek tadi mendapatkan warisan dari kakek? Jawabannya tidak dapat, karena anak kakek laki dan perempuan masih ada yang hidup. Baik Ustaz, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir pada pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya mau bertanya tentang warisan. Apakah saudara laki-laki yang meninggal itu masih dapat warisan Ustaz? Karena yang meninggal tersebut meninggalkan istri dan anak. Syukur Ustaz. Jazakallah khair. Yang meninggal sudah tidak dapat warisan. Syarat seseorang mendapat waris, sepakat para ulama, statusnya pada saat orang yang akan dibagi warisnya itu wafat, dia masih hidup. Bila dia wafat sebelumnya, maka tidak ada waris dapat untuk dia. Karena kalau tidak terjadi circle daur. Ya. A punya anak B. Ya. Ini ketika A
A punya anak B, B punya anak C, C punya anak D. Ketika A wafat, hartanya dibagi kepada B, B masih hidup aman. Ketika B wafat, tentu harus dibagi lagi ke ayahnya sudah meninggal. Ya, kalau tidak disyaratkan itu, ya nanti nggak selesai pemikiran waris, muter aja. Dan tidak satupun para ulama mengatakan bahwasanya yang telah meninggal berhak mendapat waris. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallah khair. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung waktu pada pagi hari ini. Tentunya kami mengucapkan jazakallah khair Ustaz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan jazakallah khair, jazakumullah khair bagi seluruh yang berpartisipasi dalam pertanyaan pada pagi hari ini. Namun Ustaz izin sebelum kita tutup acara kita, mohon nasihatnya untuk pada pagi hari ini. Fadhal Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla dalam seluruh sisi aspek kehidupan kita, termasuk dalam masalah harta, baik cara mendapatkannya, ya, seperti dengan mendapatkan dengan cara hak waris dan seterusnya, atau dengan jual beli atau dengan investasi, atau mendistribusikannya, seperti memberikan nafkah pada orang-orang yang wajib kita nafkahi, atau kewajiban kepada fakir miskin dalam bentuk zakat dan para mustahiknya. Ini semuanya ada aturan, bukan sekehendak Anda dan saya. Kita adalah hidup di atas muka bumi ini, numpang kepada pemiliknya, Allah Azza wa Jalla. Harta yang kita dapatkan sesungguhnya adalah harta Allah. Tangan kita hanyalah amanah. Maka seorang hamba yang memegang amanah tentu akan mengambil dan mendistribusikan amanah tersebut tergantung pemiliknya mengatakan seperti apa. Maka amanah itu bisa dijalankan bila kita mengetahui aturan dari pemberi amanah kepada kita, pemilik harta yang sesungguhnya. Wallahu waliyut taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan atas seluruh partisipasi para pemirsa yang pada pagi hari ini menyaksikan acara ini dan bertanya. Dan juga kami mengucapkan jazakumullah khairan untuk semua media-media yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, yaitu RTVC, yang sudah merilai acara kita. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita lakukan dalam bentuk amal. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun saudara kita yang hari ini sakit, semoga segera Allah sembuhkan. Dan siapa yang dalam kondisi sempit, semoga segera Allah lapangkan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu kuat di atas agama Allah yang hak dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bertemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia?